ختمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. Imam Busiri adalah penyair ulung yang dekat dengan para penguasa di zamannya. Memberikan pujian terhadap mereka adalah kepiawaiannya. Beliau mendapatkan tempat adiluhung di mata para penguasa. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Setelah disingkapkannya keburukan nafsu orang-orang di sekitarnya, Imam Busiri tersadar dan mulai menjauh dari mereka. Penyesalan Imam Busiri menjadi-jadi ketika Allah membuka hatinya. Dirinya terlalu dilenakan oleh keindahan dunia yang fana. Semenjak itu, beliau mengubah rutinitasnya dengan mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tulisan syair-syair yang berisikan tentang pujian kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syair yang mampu membandingi syair yang ditulisnya karena keikhlasan dan kecintaannya kepada baginda. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأن لي بهما هدي من النعم. Masa silam sang penyair telah terbebani oleh bayang-bayang dosa yang senantiasa menggelayut di sekujur nasibnya, mengingatkan beliau pada masa lampau ketika hidupnya murni digunakan untuk pamrih-pamrih duniawi. Dengan membayangkan sejarahnya sendiri yang suram, beliau mengalami kemirisan luar biasa karena terbayang di hadapannya bahwa dosa-dosanya itu akan menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran dan kenistaan. Untung, ingatan beliau kepada dosa-dosanya itu memunculkan adanya titik balik kesadaran bahwa sisa hidupnya tidak boleh menjadi perpanjangan dari cengkeraman dosa-dosanya di rimba masa lampau, tapi sebaliknya, yaitu menghapus episode keburukan-keburukan dengan berbagai perbuatan mulia yang terpuji melalui pintu-pintu penyesalan dan perbaikan demi perbaikan dirinya sendiri. أطلعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. Bagi beliau, dua aktivitas yang muspra itu telah menyia-nyiakan umurnya di masa lalu, sehingga muncul kelalaian demi kelalaian. Sedemikian subur kekelaman demi kekelaman itu tumbuh di masa-masa lampau beliau yang sudah menjadi bagian dari sejarah, laksana rumput-rumput yang begitu lebat di musim hujan. Lalu sebagai akibatnya, muncullah penyesalan demi penyesalan, kesedihan demi kesedihan, penderitaan demi penderitaan, serangkaian kepedihan yang secara substansial tidak lain merupakan awal mula dari kebangkitan dan kejayaan spiritual. Sangat beruntung beliau, penyesalan itu tidak datang terlambat, tidak datang pada suatu hari di mana penyesalan sudah tidak berguna lagi, tapi datang pada sepenggal umurnya di mana keburukan beliau telah sempurna ditimbuni oleh penyesalan yang paling dalam. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. Bait di atas adalah otokritik sang penyair yang sangat tajam kepada dirinya sendiri dengan penuh ketegasan yang berkelindan dengan penyesalan sekaligus pengharapan. Wahai diriku yang telah merugi, kemarilah, sekarang sudah tiba waktumu berbenah. Sungguh gamblang diingatan sang penyair bahwa betapa dulu beliau lebih mementingkan dunia materi ketimbang agama, lebih berpihak kepada kefanaan dibandingkan terhadap keabadian. Masa silam sang penyair ditandai dengan kemenangan nafsu amarah dan kekalahan roh, sementara rohnya sekarat, meringkuk dan merana di pojok nasibnya yang kelabu. Wahai jiwa, mengapa engkau tidak mengambil akhirat sebagai ganti dari dunia ketika keduanya disodorkan kepadamu? Betapa dungunya engkau rela berpaling dari sesuatu yang besar dan abadi. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. Bait di atas merupakan kilas balik dari kesadaran rohani sang penyair bahwa membeli kesenangan-kesenangan duniawi dengan ajaran luhur agama tidak lain adalah kebodohan dan ketertipuan. Ada sebuah ungkapan berbunyi, burratu ajilah khairun min durratin ajilah. Sebutir gandum yang kekal jauh lebih baik dari sebongkah permata yang akan segera hilang.
bilang, ada seorang hukama menasihati, kejarlah dunia, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Kalaupun dapat, pasti tak akan banyak. Kalaupun banyak, pasti tak akan puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Namun, jika akhirat yang engkau kejar, pastikan kau dapati. Sudah pun dapat, pasti akan banyak. Sudah pun banyak, pasti akan puas. Dan setelah engkau puas, itu akan senantiasa abadi kau. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمي صلى الله عليه. Sang penyair sama sekali tidak skeptis dan pesimis. Beliau menempatkan posisi khauf dan raja dengan benar, karena beliau sadar bahwa jika seorang anak Adam melakukan dosa seluas samudra, maka Allah telah siap membawa ampunan lebih luas dari itu jika hambanya mau bertaubat. Saudaraku, jangan kau tutup semua jalan kebaikan dengan kemaksiatan, agar suatu saat masih tersisa bagimu jalan untuk kembali kepadanya. Tidak ada yang lebih diinginkan oleh iblis melainkan berputus asanya seorang hamba dari rahmat Tuhannya. Selama nyawa masih dikandung badan, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Bersebab maksiatku, kecintaanku kepadamu wahai baginda sedikit pun tidak pudar, dan harapanku supaya engkau jadikan aku sebagai debu di bawah sandalmu masih seperti semula. إن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه. Pada bait puisi di atas, sang penyair menggelorakan pengharapannya lewat adanya kesamaan antara namanya dengan nama makhluk paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengharapan sang penyair itu jelas bukan tanpa alasan. Dalam sebuah hadis, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril datang kepadanya dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengucap salam kepadamu dan berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menyiksa di neraka seseorang yang namanya sama dengan namamu." Di dalam salah satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, "Aku malu untuk menyiksa di neraka seseorang yang namanya sama dengan nama kekasihku." Dan saya berprasangka baik bahwa setiap orang yang dinamai Muhammad pastilah semata-mata karena digerakkan oleh suatu pengharapan agar mereka mendapatkan syafaatnya. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. Patah hati sesungguhnya bukanlah di saat ditinggal nikah oleh seorang wanita yang paling kita cinta, namun di saat baginda menjulurkan tangannya untuk menolong umatnya di hari di mana tidak berguna semua harta dan jabatan, dan kamu sangat berharap uluran tangan tersebut, namun sang Nabi pemberi syafaat sama sekali tidak mengenalmu. Pernahkah engkau menangis karena merindu sang Nabi? Pernahkah engkau merasa malu karena cintamu kepadanya jarang sekali terwujud melalui tingkah dan perilaku? Di saat tidak ada air yang mampu memadamkan kobaran api neraka, aku begitu berharap air mata rinduku mampu memadamkan api itu, dan ku yakin cintaku kepadamu wahai baginda nyata adanya. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. Nabi Muhammad SAW adalah tambang luas tak terkira yang melimpah ruah dengan kemurahan hati. Beliau merupakan pelindung yang sedemikian penyayang kepada umatnya. Itulah sebabnya kenapa sang penyair begitu yakin dengan pengharapannya terhadap syafaat atau pertolongan beliau. Tidak pernah ada satu kisah pun yang meriwayatkan bahwa beliau pernah mengecewakan harapan seseorang yang datang kepada beliau. Di hadapan kemurahan hati beliau, siapapun terlarang berputus asa. Bahkan seandainya kita ini adalah gembong dari segala bajingan yang paling keparat sekalipun, lalu datang ke hadapan beliau dengan penuh penyesalan sekaligus pengharapan, tentu beliau akan tetap sudi membimbing dan menolong kita. Datang kepada Allah Ta'ala lewat pintu beliau adalah satu-satunya cara terbaik untuk mendapatkan berbagai kebaikan, keselamatan dan kemuliaan. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزمي صلى الله عليه. Mana mungkin baginda Rasul yang begitu pemurah dan penyayang mencampakkan umatnya, tidak mungkin pula ia mengecewakan pengharapan orang yang datang kepadanya. Saya ingin mengutip salah satu syair cinta Aisyah Al-Ba'uniyah kepada baginda Rasulullah. "Fala khawfun wa anta amanu qalbi." Aku tak takut pada
siapapun karena engkaulah penjaga hatiku. Wala saqamun wa anta lit-tabibu. Aku tak pernah merasa sakit karena engkaulah pengobat jiwaku. Wala hazanun wa anta sururu qalbi. Tak ada kedukaan apapun karena engkaulah kegembiraan hatiku. Wala su'lun wa anta lil habibu. Aku tak minta kepada siapapun karena engkaulah kekasihku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi Muhammad adalah representasi sempurna dari wujud cintanya Allah kepada alam raya. Bahkan bagi orang kafir sekalipun, beliau tetap menjadi rahmat bagi mereka dengan ditundanya azab dan kehancuran mereka. Ya Rasulullah, bahkan seandainya aku adalah bajingan yang paling keparat, namun di hadapan kemurahan dan cinta kasih-Mu, aku senantiasa menadahkan tangan mengibah seperti rahmat-Mu. Laksana hujan yang dirindu bumi, ia jatuh dan mengalir ke tempat rendah, namun bunga-bunga yang tumbuh di puncak bukit juga ikut mekar karenanya. Jika seluruh nabi diciptakan dari rahmat Allah Ta'ala, maka Nabi kita SAW adalah rahmat itu sendiri. Di hari di mana Allah menampakkan murkanya dan tidak pernah semurka itu sebelumnya, baginda datang sebagai wujud kemaafannya. Untuk itu, kita seharusnya senantiasa meletakkan diri ini di depan pintu kemurahan hati beliau dengan cara memperbanyak membaca selawat dan selalu menjulurkan pengharapan untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. Qasidah Burdah merupakan nama asli dari puisi Banat Su'ad yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair dalam rangka mencari belas kasih dan kemaafan dari Rasulullah setelah sekian lama ia mencela beliau dengan puisi-puisinya. Namun, Burdah lebih populer disebut untuk puisi Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyahnya Imam Busiri. Bait ini menjelaskan bahwa tujuan penyair di dalam mengubah puisinya bukanlah untuk memperoleh perkara yang remeh-temeh seperti pangkat keduniaan, kekayaan, popularitas, atau derajat semat bijisan lainnya, layaknya Zuhair bin Abi Sulma yang memuji Raja Harim bin Sinan. Begini ceritanya, Zuhair merupakan salah satu dari legenda penyair Arab yang puisinya pernah ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di dinding Ka'bah. Kita lebih familiar dengan sebutan mu'allaqat. Perlu diketahui, belum ada generasi penyair yang memiliki garis keturunan penyair seperti yang dimiliki oleh Zuhair, dan Ka'ab yang kita singgung di awal tadi merupakan salah satu putranya. Pada masa Arab jahili, peperangan merupakan sebuah hobi. Perang sudah menjadi sebuah kesibukan, bahkan profesi sehari-hari. Zuhair pernah terjun langsung dalam perang Dahish dan Ghabara antara kabilah Abbas dan Zubiyan. Perang ini sudah berlangsung ratusan tahun, dan saking lamanya perang ini, generasi terakhir mereka bahkan tidak tahu sebab yang memicu peperangan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan kenapa mereka harus tetap mewarisi peperangan itu. Kebanyakan isi dari karya Zuhair adalah tentang gambaran gejolak jiwanya dalam menyikapi perang yang begitu memuakkan ini. Zuhair begitu aktif menyuarakan perdamaian di dalam larik-larik puisinya. Nah, bagaimana perang ini bisa berakhir? Kabilah Abbas dan Zubiyan baru mau berdamai jika ada yang mau mengganti kerugian dan biaya kerusakan perang yang berjumlah 3.000 ba'ir, jumlah yang sangat fantastis. Dan di zaman itu tidak ada yang mampu membayarnya kecuali Raja Haram bin Sinan dan Haris bin Khauf. Mereka berdua melunasi diat tersebut dalam kurun waktu 3 tahun demi mewujudkan kedamaian itu. Oleh karena hal tersebutlah akhirnya Zuhair berinisiatif memadahkan syairnya dengan setinggi-tingginya untuk Haram bin Sinan. Saat mendengar puja-puji untuknya, Haram langsung memberikan imbalan yang luar biasa banyaknya. Ini salah satu petikan syair pujian itu. Launa la hayyun minad dunya bimanzilati ufqas sama'i lanahalat kaffuhul ufuqa. Jika seandainya di dunia ini ada sebuah kabilah yang akan mencapai tempat tertinggi di atas langit, maka si Haram tanpa terlahir dari kabilah terhormat sekalipun, ia akan tetap mencapai kedudukan di atas langit tersebut. Allahu a'lam bishawab.